Yang saya screen dulu. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami dari kelompok D12 dalam kegiatan Bintek Informatika tahun 2023 akan membuat sebuah video tentang bagaimana terkait dengan analisis data menggunakan sarana komputer sebagai proses untuk mengolah atau membuat analisis data. Dalam hal ini, kami diberikan tugas untuk membuat sebuah analisis data dari data terkait dengan tabungan sampah yang dilakukan oleh siswa. Melihat dari data yang diberikan, kami merasa akan terjadi pengulangan penulisan nama siswa, terjadi pengulangan penulisan jenis sampah, sehingga kami merancangnya dengan menggunakan database. Kemudian ada di dalam sheet buku tabungan untuk memanggil database-nya, kemudian berlanjut kepada rekap tabungan. Untuk hal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Pak Made Surajana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penulisan buku tabungan. Nah, pada buku tabungan ini kita mengambil beberapa database dari yang sudah ada dari soal, antara lain adalah nama siswa, kemudian jenis sampah, berat, dan total harganya. Nah, untuk nama siswa, pertama kita mengambil data dari database siswa. Di sini sudah tersedia kode siswa, kelas dengan absennya, dan nama siswa. Kemudian untuk kode sampah dan jenis sampah, mengambil database sampah. Di sini tersedia ada dua, yaitu kardus bekas dan botol plastik. Selanjutnya harganya juga mengambil dari database sampah. Kemudian yang pertama, untuk memanggil database nama siswa, kita menuliskan kode siswanya, maka akan muncul nama siswa jika kode tersebut benar dengan menggunakan rumus VLOOKUP data siswa dan kolom kedua yang diambil. Itu juga seterusnya. Kemudian untuk jenis sampah sama, menggunakan rumus VLOOKUP dengan variabel data kode sampah dan database dari database sampah, kode 1 atau 2. Untuk harga sama, menggunakan rumus VLOOKUP dengan variabel dari kode sampah dan menggunakan database sampah juga. Untuk berat dan harga, menggunakan rumus di mana berat sampah kita jadikan kilo, yaitu dibagi 1000, karena pada tabel tertulis gram. Setelah itu kita kalikan dengan harga, karena harga satuannya kilo. Maka dapatlah harga yang dikumpulkan oleh Ayu, yaitu 1.500 pada pertama. Kemudian pada kedua, yaitu jenis sampah botol plastik, mendapatkan harga 5.000. Kemudian untuk Bobo mengumpulkan jenis sampah botol plastik dengan berat 1000 gram atau 1 kilo,
harganya 2.500 per kilo, sehingga dia mendapatkan harga 2.500 per kilo. Sekian penjelasan dari saya terkait buku tabungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih waktunya untuk Pak Made Suwarjana dan Bapak Taufik Edi Sutrisno. Di sini saya IGD Arya Sudarmayana akan melanjutkan mempresentasikan terkait proyek kelompok kami. Ya, yang mohon izin share screen nih. Sudah terlihat, Bapak? Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sheet rekap tabungan. Ya, di sheet rekap tabungan ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kode siswa, kemudian nama siswa, kemudian kategori sampah. Nah, kategori sampah ini dibedakan menjadi kode sampah 1 dan kode sampah 2. Di mana kode sampah 1 itu seperti yang ada di database sampah itu adalah kardus bekas, dan juga kode 2 itu adalah botol plastik. Nah, kemudian ada total tabungan. Jadi total tabungan siswa dari 3 bulan terakhir gitu. Ya, kemudian ada namanya kolom kategori. Ya, saya akan jelaskan tabel rekap tabungan sampah ini dulu. Siswa. Nah, selanjutnya nama siswa. Nama siswa ini menggunakan formula VLOOKUP. Ya, jadi data nama siswa ini diambil dari database sampah. Ya, di mana sel acuannya adalah sel A5 ya di kode siswa ini ya. Nah, kemudian di database sampah ini itu mengambil data pada tabel kedua ya, yaitu data siswa. Maksud saya data siswa itu mengambil di kolom kedua ya, nama siswanya. Nah, kemudian untuk di kategori sampah ini agak sedikit kompleks. Nah, di sini menggunakan formula SUMIFS, pakai S ya, SUMIFS. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama, untuk jumlah rentangnya itu mengambil rank dari sheet buku tabungan ya, yaitu dari rank kolom total harga ya, yang ada di rank H14 sampai dengan H23. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kriteria rentang satunya, yaitu mengambil data dari buku tabungan, yaitu rank dari B14 sampai dengan H23. Nah, selanjutnya untuk kriteria satunya itu adalah data dari sheet rekap tabungan ya, yang ada di kolom atau sel A5 ya, yang kolom kode siswa. Nah, kemudian untuk
kriteria rentan 2-nya itu mengambil data dari buku tabungan, yaitu kolom kode sampah, yaitu rank D14 sampai dengan D23. Yang terakhir itu kriteria 2-nya adalah mengacu pada data yang ada di sel ini kategori sampah, yaitu kategori 1. Nah, sehingga akan memunculkan hasil yaitu jumlah keseluruhan dari data buku tabungan dengan kode 1, ya, total harga keseluruhan yang berkode sampah 1. Itu. Untuk kode sampah 2 sama rumusnya. Ya. Yang membedakan adalah di bagian sini, di rekap tabungan D4. Jadi acuannya adalah kode sampah 2, ya, kode 2 itu, sehingga menghasilkan total tabungan untuk kode sampah, maksud saya apa namanya, ya, kode tabungan, kode sampah 2 gitu. Nah, untuk selanjutnya ini untuk total tabungannya itu rumusnya menggunakan rumus sum, ya, sum yaitu yang dijumlahkan adalah ini di kategori sampah di masing-masing kode 1 dan kode 2 untuk siswa bernama Ayu. Nah, kemudian untuk kategori ini itu kita menggunakan rumus if, formula if. Jadi di mana jika total tabungannya itu lebih dari atau sama dengan 500.000, maka dia kategorinya adalah gold gitu. Nah, jika total tabungannya itu lebih dari atau sama dengan 200.000, maka dia kategorinya adalah silver. Nah, selain itu artinya di bawah dari 200.000 total tabungannya, maka dia berkategori bronze gitu. Nah, selain itu di sini juga terdapat tabel rekapitulasi untuk rata-rata jenis sampahnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa jenis sampahnya itu ada yang berkategori 1 dan 2. Kategori 1 itu kardus dan kedua itu botol plastik. Ya, jadi rata-rata untuk keseluruhan baik dari bulan 1, bulan 2 maupun bulan ketiga itu adalah 750 jumlah sampah yang terkumpul. Nah, kemudian untuk kardusnya adalah, nah, di sini menggunakan rumus average, ya, karena mencari rata-rata. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabungan terbanyak. Nah, tabungan terbanyak ini kita menggunakan rumus max, ya, max. Kemudian kita rank untuk total tabungannya untuk mencari total tabungan terbanyak. Kemudian tabungan terkecil itu kita menggunakan rumus atau formula min, ya, ranknya juga sama, kita mengambil acuan pada total tabungan. Kemudian untuk rata-rata tabungan, nah ini kita menggunakan rumus average lagi, dimana yang menjadi ranknya adalah total tabungan. Nah, selanjutnya untuk jumlah maksudnya jumlah kategori, ya, jumlah. Nah, untuk kategorinya kan dibagi menjadi 3, gold, silver dan bronze.
Nah, di sini yang jumlah siswa yang mendapatkan kategori gold itu, nah dari data ini masih belum ada. Artinya dia jumlahnya 0. Kemudian yang silver itu juga masih belum ada. Nah, di sini kita menggunakan rumus count if. Jadi count if, kemudian data tabel acuannya adalah di kolom kategori ini. Kemudian kriterianya adalah gold. Kemudian untuk silvernya juga sama, menggunakan count if. Yang membedakan adalah di kriterianya. Dan terakhir itu bronze. Ya, di sini mendapatkan hasil 2 karena di sini jumlah bronze-nya ada 2 gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih lanjutnya Bapak Tiang serahkan kepada Pak Sur. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak yang hadir di sini juga terima kasih untuk sudah menjelaskan bagaimana proses dari analisis data terhadap data yang diberikan untuk pelatihan ini. Semoga apa yang kami sampaikan yang diharapkan oleh pelatih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.